Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan latihan soal tentang listrik statis. Oke, di sini diketahui bahwa dua buah muatan listrik itu nilainya sama diletakkan jarak R meter. Oke, jadi ada dua muatan, kemudian dia memiliki jarak R, muatannya besarnya sama. Kemudian terjadi gaya kolom itu sebesar F1. Jadi F1-nya itu atau jadi F satunya itu adalah F1 gitu ya. Nah, ketika jarak keduanya diubah menjadi 1,5 kali semula, oke, jadi ini ada muatan lagi, ada muatan Kiki. Nah, R, ini R1 itu adalah R2-nya diubah 1,5 kali semula, berarti 3/2 R ya. Berapa perbandingan F1 sama F2-nya? Oke, F2-nya ini berapa? Kemudian nanti perbandingan F1 banding F2-nya itu berapa? Oke, nah berarti kita langsung saja menggunakan cara F1 dibanding dengan F2 sama dengan rumusnya kita masukkan K1 Q2 per R12 kuadrat dibagi Q1 Q2 per R12 kuadrat, tapi yang posisi kedua. Nah, kemudian kita coret dulu, ini kan sama K-nya. Kemudian Q-nya itu kan sama, menjadi Q kuadrat. Atau Q1-nya kan tadi kita sebesar Q, Q2-nya juga sama, berarti seperti ini, per R, kita ganti ya, R kuadrat dibagi Q kali Q per 3/2 R kita kuadratkan. Ini adalah F1 per F2. Kalau sudah, ini kan sama nih. Berarti bisa kita coret. Sehingga nanti menjadi F1 per F2 sama dengan 1 R kuadrat per 9/4 R kuadrat, atau bisa kita ubah menjadi 1 per R kuadrat dikali 4/9 R kuadrat. Kemudian benar nggak? Coba kita cek. Kalau misalkan seperti ini, sebentar. Ini kita ubah dulu aja, 1 R kuadrat dibagi ini yang bawah itu ada kan 1/9/4 R kuadrat. Kalau kita ubah menjadi perkalian berarti 1 dikali 4/9 R kuadrat ya. Berarti bisa kita tulis seperti ini. Kemudian dari situ F1 bagi F2 sama dengan 1 R kuadrat dikali 9/4 R kuadrat. Kita coret. Maka didapatkan F1 per F2 sama dengan 9/4. Atau F1 banding F2 itu adalah 9/4. Selanjutnya untuk soal yang kedua, jadi ada 3 buah muatan listrik plus 2 plus Q sama min 2 Q. Resultan gaya yang bekerja pada muatan plus Q itu adalah F1. Resultan gaya yang bekerja pada muatan Q, oke. Jika muatan min 2 Q digeser menjauhi plus Q sejauh A. Oke, sebentar. Kita gambar dulu. Kondisi pertama itu adalah di sini muatan 2 Q. Kemudian di sini ada plus Q. Di sini ada min 2 Q. Ini adalah Q1, ini adalah Q2, jaraknya A, jaraknya A. Pada kondisi pertama, yang ditanyakan adalah resultan gaya yang bekerja pada muatan plus Q. Oke, plus Q kalau dihadapkan dengan muatan yang Q1 itu kan positif, sedangkan Q-nya juga positif, berarti arahnya ke sana. Ini adalah F Q1.
Kemudian kalau dihubungkan dengan yang muatan Q2 itu kan negatif, berarti tarik menarik juga ya, maka arahnya sama Q2. Kemudian untuk kondisi kedua, jika muatan min 2Q digeser menjauhi plus Q sejauh A. Oke, ini adalah Q1, ini adalah Q, ini adalah Q2. Nah, Q2-nya ini kan letak semula nih, terus dia digeser. Kita gambarkan dulu yang sebelumnya. Nah, dia digeser ke sini. Q2 berarti ini adalah A, ini adalah A. Kemudian dia digesernya sejauh A juga ya, berarti seperti ini. Ini 2Q, ini Q, plus ini min 2Q. Nah, yang ditanyakan maka resultan gaya yang bekerja pada muatan plus Q itu menjadi F2. Jadi ini gayanya kita sebut sebagai F1, ini kita sebut sebagai F2. Sekarang kita cek, kita yang diminta adalah perbandingannya. Ini muatan plus Q terhadap Q1 berarti kan tetap arahnya ke sana. Fq Q1, kemudian Q terhadap Q2 itu juga tarik menarik berarti ke sana. Fq Q2. Sekarang yang diminta adalah perbandingannya. Maka kita coba masukkan langkah ketiga, yaitu F1 dibandingkan dengan F2. K Q1 per R1 kuadrat gitu ya. K Q. Oh sebentar, ini kan dijumlahkan ya nantinya ya. Oke, karena ada gaya F Q1 dan Q2 dan arahnya sama, berarti kita jumlahkan. Kalau begitu kita lebih enak untuk menghitungnya satu per satu. Jadi Fq1 atau F1 itu didapatkan dari Fq1 ditambah Fq2 karena arahnya sama dengan K. Kita masukkan Q-nya adalah plus Q, kemudian Q1-nya adalah 2Q, jaraknya adalah A kuadrat. Jadi yang ini ya, ini terhadap ini, jaraknya ini. Kemudian kita tambah dengan gaya yang kedua yaitu K. Q2-nya itu adalah min 2 atau tetap 2, kita tulisnya. Per jaraknya adalah A kuadrat. Maka K-nya bisa keluar. Kemudian ini menjadi 2Q kuadrat plus 2Q kuadrat per A kuadrat. Seperti ini. Menjadi K 4Q kuadrat per A kuadrat. Seperti ini. Nah, ini adalah hasilnya atau hasil penjumlahannya. Sekarang kita hitung yang kondisi kedua. Yang F2 itu adalah sama Fq1 ditambah Fq2, tapi perbedaannya hanya pada jaraknya. Berarti ini K, langsung aja ya. Ada 2Q dibagi untuk yang pertama jaraknya masih tetap, berarti A kuadrat. Yang berbeda ada pada yang Q2 yang setelah digeser ya, berarti K2Q kuadrat, ini kuadrat ya, yang ini sesuai dengan yang ini, dibagi untuk jaraknya itu kan berarti dari sini A, kemudian di sini A, berarti 2A ya, berarti 2A kuadrat. 2A kuadrat itu bisa ganti menjadi 4A kuadrat. Setelah itu di sini ada K, di sini ada K, K-nya keluarkan. Kemudian 2Q kuadrat ditambah 2Q kuadrat, penyebutnya belum sama, samakan dulu, berarti yang area sini itu atas bawah dikali 4. Menjadi 8Q kuadrat ditambah 2Q kuadrat yang ini dibagi 4A kuadrat. Menjadi K 8 tambah 2 berarti 10, berarti 10Q kuadrat bagi 4A kuadrat. Jika sudah, maka sekarang kita bandingkan. Langkah keempat
Itu bandingkan F1 banding F2. F1 nya adalah K 4Q kuadrat per A kuadrat bagi K 10Q kuadrat per 4A kuadrat. Coret yang bisa dicoret sama nih. Oke, ini bisa coret juga ya. Oke, sehingga didapatkan F1 banding F2 sama dengan 4 per 10 per 4. Maka F1 banding F2 sama dengan 4 kali 4 per 10. Sehingga didapatkan F1 per F2 sama dengan 16 per 10. Sederhanakan bagi berapa? Bagi 2, 4 banding 2. Sebentar, kita cek dulu apakah ada kesalahan perbandingannya. Ini kali 4, berarti benar ya, jadi 8. Oke, yang ini kan masih utuh karena penyebutnya disamakannya seperti ini. Berarti 2, 8, 9, 10. Benar ya, 10 per 4 ya. Oke, tidak ada kesalahan. Berarti ya sudah. Berarti 4 banding 2 ya. 4 banding 5 ya. 4 banding 5. Sudah paling sederhana. Oke, berarti perbandingan F1 banding F2 itu adalah 4 banding 5. Seperti ini.